Bab 38. Terpaksa jadi istri pengganti. Luna membuka lemari pakaiannya. Dia mengambil sebuah foto yang sudah nampak usang, yang dia selipkan di antara tumpukan baju-bajunya yang tersusun rapi. Itu adalah foto keluarganya dulu, di mana ada dirinya, kakaknya dan kedua orang tuanya. Luna mendudukkan dirinya di atas lantai dan menyenderkan punggungnya pada sisi ranjang. Dia menatap foto di mana dia masih bayi dan sedang digendong oleh mamanya. Sementara Elina yang sudah berumur 5 tahun lebih sedang duduk di pangku oleh papa mereka. Sesekali Luna menyeka air mata yang menetes di wajahnya. Selama ini dia selalu berusaha menjadi wanita yang tegar dan selalu terlihat ceria demi sebuah senyuman yang ingin dia lihat di wajah mamanya. Karena Luna tahu mamanya sudah banyak menyimpan kesakitan yang teramat dalam akibat perceraian dengan papanya. Mama, Kak Elina. Seandainya saja 20 tahun lalu Luna bisa protes, maka Luna akan protes supaya mama dan papa tidak berpisah. Ucap Luna sambil terisak. Kemudian Luna teringat akan Soraya yang sudah tega mengkhianati papanya. Luna pasti akan menendang wanita seperti Mama Soraya yang tidak tahu diri dan sudah menjadi benang kusut dalam rumah tangga Mama sama Papa. Namun nyatanya saat itu Luna masih bayi dan belum mengerti apapun. Hingga dia dan Elina harus dipisahkan oleh sebuah keadaan di mana mereka juga tidak pernah mengharapkan semua itu terjadi dalam kehidupan mereka. Luna menekuk kedua kakinya, memeluknya dan menyenderkan kepalanya di atas lututnya. Matanya terpejam mengenang kesulitan yang dia hadapi bersama sang mama setelah perpisahan kedua orang tuanya. Tanpa sadar Luna mulai terlelap dalam posisinya sekarang. Malam ini di sebuah apartemen mewah namun nampak begitu sunyi, Marvel sedang tiduran di atas sofa sambil menatap layar ponselnya. Dia sedang menatap foto Luna yang dia ambil diam-diam saat pergi makan siang bareng waktu itu. Lun, kenapa sih kamu harus nikah sama si Andra? Padahal kita cocok banget Lun kalau jadi pasangan. Marvel sudah berusaha untuk melupakan perasaannya pada Luna. Namun begitu sulit untuk Marvel melupakan Luna secepat itu. Marvel kembali berbicara sendiri. Coba aja waktu itu aku gak ada kerjaan di luar negeri, pasti aku yang bakalan nikahin kamu, Lun. Jadi kamu sama si Andra gak perlu ngejalanin wasiat-wasiat segala. Kenapa Elina gak minta Felicia aja sih buat nikah sama Andra? Kenapa harus Luna? Marvel tidak habis pikir, padahal Felicia sudah hidup dengan Elina sejak kecil. Tapi Elina malah meminta Luna yang jadi istri Andra. Tiba-tiba Marvel merasa perutnya sangat lapar. Dia menaruh ponselnya di atas meja dan bergegas bangun dan mengecek isi kulkasnya. Namun kulkas itu kosong karena akhir-akhir ini Marvel cukup sibuk sehingga dia tidak sempat berbelanja bahan makanan. Nasib gak punya istri ya begini nih. Gumam Marvel menatap kulkas yang kosong. Hanya ada beberapa kaleng minuman di sana. Akhirnya Marvel memutuskan meninggalkan gedung apartemennya dengan menggunakan mobilnya. Dia akan pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan. Walaupun dia seorang pria tapi Marvel juga pandai memasak. Bahkan Laura sering nebeng makan di apartemennya. Setelah memarkirkan mobilnya, Marvel bergegas menuju pintu utama. Karena terburu-buru, hingga membuat dia menabrak seseorang. Membuat wanita yang ditabraknya terhuyung ke belakang. Beruntung Marvel dengan sekali gerakan menangkap wanita itu dengan melingkarkan tangannya di ponggang wanita itu.
Dua kantong kresek yang ditenteng wanita itu jatuh ke lantai. Hingga buah jeruk dan apel yang berada di dalam kantong kresek berserakan di lantai. Rupanya wanita itu adalah Felicia. Dia baru saja berbelanja kebutuhan dapur dan buah-buahan. Biasanya dia pergi dengan mamanya, tapi karena sudah beberapa hari mamanya tidak pulang hingga dia terpaksa pergi sendirian. Ih, dasar M***sum. Felicia mendorong tubuh Marvel dan segera kembali berdiri dengan benar. Dia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Bukannya berterima kasih malah dibilang M***sum. Protes Marvel. Tahu begitu tadi aku biarkan saja kamu terjatuh. Felicia tidak menanggapi ucapan Marvel, dia segera berjongkok untuk mengambil barang belanjaannya yang jatuh. Memasukkan buah-buahan yang dia beli tadi ke dalam kantong kresek kembali. Marvel merasa matanya ternoda saat melihat dua bunga milik Felicia yang nampak terlihat jelas dari atas, karena posisi Marvel saat ini sedang berdiri tepat di hadapan Felicia. Apalagi Felicia masih menggunakan kemeja berwarna biru muda dan terbuka dua kancing atasnya. Felicia memang baru pulang kerja dan belum sempat mengganti pakaiannya tadi. Modus cewek zaman sekarang ya seperti ini nih. Suka nunjukin asetnya untuk menggoda pria. Batin Marvel sambil merasakan tubuhnya yang mulai panas dingin. Sampai dia susah payah menelan salivanya sendiri. Felicia yang menyadari Marvel sedang menatapnya merasa sangat risih. Dia melihat kancing kemejanya sendiri yang ternyata sudah terbuka dua kancing atasnya. Felicia pun langsung mengancingkan satu kancingnya dan mengambil satu buah jeruk, melemparkannya ke arah Marvel. Beruntung dengan sigap Marvel langsung menangkap buah jeruk itu sebelum sempat menyentuh wajahnya. Fel, ngapain lempar-lempar? Protes Marvel tidak terima dilempar pakai jeruk. Felicia segera berdiri dan menatap Marvel dengan kesal. Dasar pria mosum. Heran ya, kok Kak Andra mau sih temenan sama kamu? Marvel baru saja ingin protes kembali, namun Felicia segera pergi dan berjalan melewati Marvel. Fel, aku sumpahin nanti kamu jatuh cinta sama aku. Seru Marvel. Namun Felicia tidak menghiraukannya dan tetap melangkahkan kakinya pergi menuju mobilnya. Andra membuka pintu kamarnya dan melihat Luna yang sedang tertidur miring di atas sofa. Dia segera menghampiri istrinya itu dan berjongkok dengan satu kaki di hadapan Luna. Andra mengambilnya sebuah kertas yang ada di tangan Luna. Itu adalah foto keluarga Luna yang sudah nampak usang. Andra menatapnya sebentar, kemudian menyimpan foto itu di atas meja. Dipandangi wajah Luna dan dibenahinya rambut sang istri yang menutupi wajahnya. Hingga kini kulit tangan Andra bersentuhan dengan kulit wajah Luna. Dia bisa merasakan suhu badan Luna sangat panas. Luna, bangun Lun. Andra mencoba membangunkan istrinya, dia merasa sangat khawatir. Namun tidak ada respon dari Luna. Andra membawa Luna dalam dekapannya dan menepuk wajah Luna dengan pelan. Luna, bukalah matamu. Jangan membuatku khawatir. Karena tetap tidak ada respon dari Luna, Andra mencoba untuk mengangkat tubuh Luna. Namun tiba-tiba tangan Luna menggenggam erat jas yang dipakai oleh Andra sebelum dia sempat berdiri. Kakak. Luna merasa tubuhnya sangat lemah dan matanya seakan enggan untuk terbuka. Kita ke rumah sakit sekarang. Luna menggeleng pelan. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Suara Luna terdengar begitu lirih dan pelan. Dengan mata terpejam Luna melingkarkan tangannya di leher Andra dan membenamkan wajahnya di leher suaminya. Biarkan aku tetap di sini bersama dengan kamu, Kak.
Tanpa sadar air mata kembali keluar dari mata Luna. Hingga suara isakan terdengar jelas di telinga Andra, dan kini berubah menjadi sebuah suara tangisan. Andra memeluk istrinya dengan semakin erat. Melihat kondisi Luna yang nampak seperti sedang tertekan, membuatnya tidak berani untuk bertanya sekarang. Namun dia bisa merasa ada yang tidak beres. Sesuatu pasti sudah terjadi tanpa sepengetahuannya. Bab 39. Marvel yang baru saja selesai berbelanja, dia langsung menaruh barang-barang belanjaannya di bagasi mobil. Baru saja dia ingin naik ke dalam mobilnya, dia melihat Felicia yang masih berada di sana dan seperti sedang menghubungi seseorang. Marvel pun berjalan mendekati. Vel, kamu sengaja nungguin aku ya? Marvel begitu percaya diri, membuat Felicia seperti ingin muntah mendengarnya. Felicia segera menurunkan ponselnya dari telinganya dan menatap Marvel. Pede banget sih kamu. Sana jauh-jauh dari aku. Apes banget aku hari ini ketemu sama kamu terus. Marvel mengarahkan pandangannya pada ban depan mobil Felicia yang bocor. Mungkin itu yang menyebabkan Felicia masih berada di sana. Marvel kembali menatap Felicia. Yakin nih gak mau aku antar pulang sekalian? Malam-malam begini banyak setan berkeliaran loh, Vel. Marvel nampak tertawa. Dia cukup mengenal Felicia sebagai adiknya Elina dan sebagai sekretarisnya Andra. Walaupun dia belum pernah ngobrol langsung dengan wanita itu, karena Felicia nampak seperti wanita yang angkuh dan tidak memiliki banyak teman. Felicia memang sedikit berbeda dari Elina dan Luna yang selalu nampak ramah di depan orang. Wanita itu jarang mengumbar senyum kecuali jika di depan Andra. Felicia mendengus kesal. Iya, setannya kamu. Udah sana pergi, males banget aku lihat muka kamu terus. Bikin pengen muntah aja. Ya sudah, terserah kamu saja. Jangan salahkan aku jika kamu sampai dimakan setan. Ujar Marvel. Marvel bergegas pergi meninggalkan Felicia. Dia segera melajukan mobilnya meninggalkan area supermarket menuju ke apartemen miliknya. Sementara Felicia masih sibuk menghubungi seseorang untuk meminta bantuan membetulkan ban mobilnya yang bocor. Seorang dokter sedang memeriksa Luna di dalam kamarnya dengan ditemani oleh Nyonya Devina. Sementara Andra, saat ini dia sedang berdiri di dapur. Dengan melipatkan kedua tangannya di dada, dia menatap tiga pembantunya secara bergantian. Ketiga wanita itu nampak diam tertunduk dan tidak berani menatap wajah sang tuan mudanya. Di sini ada yang bisa menjelaskan padaku, tentang apa yang terjadi hari ini dengan istriku? Tanya Andra penuh menyelidik. Namun ketiga wanita itu tidak ada yang berani menjawab pertanyaan tuan mudanya, termasuk Lulu yang sebenarnya tahu sebuah kemungkinan yang membuat Luna sampai sakit. 80% dari gaji kalian akan saya potong selama 1 tahun jika tidak ada yang mau menjawab. Andra memberikan sedikit ancaman, membuat ketika wanita itu akhirnya mau mengangkat wajah mereka dan menatapnya. 3. Jangan dong Mas Andra. Kalau dipotong saya tidak bisa ngirim uang buat anak dan suami saya kampung. Ujar Lala. Iya Mas, Lili juga lagi ngumpulin buat modal nikah. Jangan dipotong ya Mas. Timpal Lili. Dia adalah asisten paling muda di antara mereka bertiga karena usianya baru 27 tahun. Kini ketiga orang itu menatap pada Lulu, karena hanya dia yang tidak protes jika gajinya akan dipotong 80% selama 1 tahun. Mbak Lulu kok diem aja sih? Protes Mbak. Ucap Lala setengah berbisik. Karena dia yang berdiri di tengah-tengah antara Lulu dan Lili.
Lulu nampak bingung untuk menjawab. Anu Mas. Kenapa? Apa kamu tahu sesuatu? Tanya Andra mengedarkan pandangannya pada Lulu. Lulu mengangguk pelan. Iya Mas. Sebenarnya tadi siang Non Luna mergokin mamanya sedang jalan sama pria berondong, Mas. Terus Non Luna kena tampar deh sama mamanya itu. Akhirnya Lulu menjawab rasa penasaran Andra. Walaupun dia nampak ragu-ragu saat mengatakannya tadi. Andra nampak terdiam. Mungkin bukan karena perselingkuhan Soraya, namun Luna pasti teringat dengan perpisahan kedua orang tuanya, yang membuat wanita itu harus menjalani hidup penuh tekanan selama 20 tahun ini. Karena kehidupan Luna sebelumnya memang sangat jauh berbeda dengan kakaknya, Elina. Kemudian Andra kembali ke kamarnya dan melihat mamanya yang sedang berdiri di tepi ranjang sambil menatap wajah menantunya yang sedang terlelap. Sementara dokter sepertinya sudah selesai memeriksa Luna dan sudah pergi karena Andra hanya melihat mamanya berdua dengan Luna saja di dalam kamar itu. Apa yang dikatakan oleh dokter, Ma? Andra berjalan mendekat dan berdiri tepat di samping mamanya. Dokter bilang cuma demam. Udah dikasih obat kok, besok juga udah mendingan. Jawab Devina. Mata Devina tak berpaling dari wajah menantunya itu. Dia merasa sangat sedih melihat kondisi Luna sekarang. Sebenarnya ada apa sih, Andra? Kok Luna bisa sampai sakit begini? Padahal tadi pagi masih baik-baik saja. Kalian lagi gak berantem kan? Andra tersenyum dan mengusap lembut punggung mamanya. Tidak ada apa-apa, Ma. Sebaiknya Mama istirahat saja, ini sudah malam. Biar Andra yang jagain Luna. Devina nampak terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk setuju. Dia berjalan pergi meninggalkan kamar putra dan menantunya itu. Setelah pintu kamar tertutup dengan rapat, Andra duduk di tepi ranjang. Dia meraih tangan Luna dan menggenggamnya erat. Diciumnya punggung tangan istrinya dengan lembut dan cukup lama. Ditatapnya wajah damai yang sedang tidur terlelap itu. Maaf karena aku pernah membentak kamu. Aku pasti sudah sangat melukai hati dan perasaan kamu saat itu. Andra teringat saat dia memarahi Luna gara-gara wanita itu menjatuhkan celana dalam miliknya. Luna pasti sangat terluka hatinya, namun wanita itu selalu bisa menutupinya dengan sebuah senyuman dan tawa. Diselipkannya jari-jarinya di antara jari-jari istrinya. Ditempelkannya punggung tangan Luna di wajahnya. Tangan istrinya itu masih sedikit panas, walaupun tidak sepanas tadi. Aku mencintaimu. Mulai sekarang, aku akan sering mengatakannya agar kamu senang. Andra berkata dengan lembut, hatinya begitu sakit melihat wanita yang biasanya selalu ceria itu kini sedang terbaring lemah dengan wajah yang pucat dan mata yang masih terlihat sembab.